Hello kalian semua, bersama saya lagi Profesor Y. Dan kali ini kita berada di Time Management Series. Di video sebelumnya kan, beberapa video ini kita membahas tentang bagaimana kita membuat sebuah kebiasaan yang baik. Karena kebiasaan yang baik itu juga ada effort gitu kan. Dan di video sebelumnya saya di sini menjelaskan tentang usaha apa yang harus kalian lakukan untuk menumbuhkan kebiasaan yang baik. Dan kalian bisa melihatnya di video sebelumnya saja. Dan untuk kali ini, karena namanya adalah the three loop habit three loop, yaitu dari satu itu kita memerlukan sebuah sistem yang di situ mereward atau menghargai kita karena kita sudah melakukan sebuah habit. Nah, ini ada juga tips dan triknya untuk membuat sebuah reward, karena ya reward itu ada gimana ya, ketika kita ingin melakukan sebuah kebiasaan, ingin membentuk sebuah kebiasaan, mungkin kebiasaan lari pagi, kita juga harus memberikan penghargaan kepada diri kita. Kalau sudah lari pagi, maka kita akan mendapatkan sesuatu. Tapi masalahnya adalah terkadang reward yang kita beri, kalau kita tidak susun dengan baik, dengan sumber daya yang baik, maka kita tidak akan menjadi sedikit termotivasi untuk merubah habit tersebut. Nah, contohnya jadi ketika mungkin saya ingin membuat sebuah habit untuk membaca buku, dan setelah membaca buku saya akan menghargai dengan uang 100. Kan buat apa uang 100 rupiah kan ya, bukan nggak ada yang butuh sih sebenarnya, cuman itu kurang memotivasi bagi saya untuk di situ membaca buku, karena membaca buku yang membosankan itu harus ditukar dengan uang 100. Nggak worth it gitu loh. Nggak worth it juga. Jadi yang namanya kita di situ untuk membentuk sebuah habit, kita memerlukan sebuah sumber daya yang di situ harus kita planning, harus kita rencanakan, karena reward itu juga beneran untuk memotivasi kita kalau kita ingin menjadi seseorang yang lebih baik gitu loh. Nah, bagaimana cara kita di situ untuk membentuk dan merencanakan sebuah reward yang baik? Nah, yang pertama adalah reward yang baik itu harus kita butuhkan, bukan kita inginkan. Ya, seharusnya itu mungkin sesuatu yang mungkin kita butuhkan gitu loh. Jadi itu kan kalau dalam ekonomi sendiri kita memiliki sebuah apa yang disebut dengan kebutuhan dan juga apa yang dinamakan dengan sebuah keinginan. Nah, kalau keinginan itu kalau kita tidak tercapai itu stresnya itu lebih ringan daripada kalau kebutuhan kita tidak tercapai. Misal kebutuhan makan gitu ya. Kalau kebutuhan makan kita nggak tercapai, meskipun keinginan kita tercapai, ya gimana ya, itu lebih stres kebutuhan makan kita yang tidak tercapai gitu loh. Sama seperti habit juga, ketika kalian dimotivasi oleh penghargaan yang berupa kebutuhan, sesuatu yang kalian butuhkan, maka kalian mungkin bisa lebih termotivasi daripada harus menggunakan reward sesuatu yang kalian inginkan gitu loh. Nah, itu yang pertama, reward adalah sesuatu yang kalian butuhkan. Misalkan ketika kalian mungkin ingin membentuk sebuah habit untuk lari pagi gitu ya, jogging gitu ya. Jadi setelah jogging itu kalian harus membuat sebuah penghargaan kepada diri kalian bahwa kalian telah jogging. Misal penghargaan yang kalian butuhkan, misal kalian bilang pada orang tua kalian, kalau saya nggak jogging jangan dikasih uang jajan. Nah kan seperti itu kan, itu memotivasi sekali gitu. Kalau saya nggak jogging saya nggak akan dikasih uang jajan. Dan karena uang jajan itu merupakan sebuah kebutuhan, mungkin ya kalau bagi saya iya mungkin ada kebutuhan untuk uang jajan gitu kan. Nah, jadi itu akan memberikan Anda semangat untuk jogging ya, meskipun awalnya seperti itu juga. Dan yang pertama adalah butuh itu tadi, dan yang kedua adalah baik ya. Dan jangan lupa bahwa penghargaan itu ya harus baik gitu loh. Jangan dihargai harga penghargaan yang tidak baik, tapi tetap kita harus memperhatikan tentang kebaikan dalam diri kita sendiri juga. Ya, banyak sekali contoh-contoh penghargaan yang baik gitu kan ya. Tapi kalau jangan sampai kita membuat sebuah kebiasaan yang mungkin kebiasaannya baik tetapi penghargaannya itu buruk, sehingga kita bisa mengasosiasikan atau menghubungkan kebiasaan yang baik tersebut dengan penghargaan yang buruk. Dan itu tidak baik bagi pikiran kita. Contohnya, kalau saya sudah bisa berhasil untuk jogging, saya akan setiap kali saya berhasil jogging saya akan membeli Pizza Hut. Itu
Iya, emang kalau menurut saya nggak baik, karena bukan berarti bisanya itu nggak baik, tetapi mahal. Pizza Hut itu mahal, dan setiap hari kalian ketika jogging kalian mendapatkan Pizza Hut, bangkrut. Nggak, ya kalau kalian mampu juga nggak apa-apa sih. Tapi ya itu mungkin Pizza Hut itu bukan sebuah kebutuhan gitu kan. Aduh ya Allah, aku sebut brand lagi tadi. Astagfirullahaladzim. Ya kayak gitu. Jadi yang rewardnya itu harus baik ya, baik maksudnya baik bagi masalah kalian yang lain gitu loh. Jangan hanya untuk membentuk satu kebiasaan kalian malah mengorbankan kebiasaan baik kalian yang lain gitu. Dan yang ketiga harus relate atau berhubungan gitu ya, karena yang namanya kebiasaan ini juga reward ini juga harusnya berhubungan dengan yang kebiasaan tersebut. Kalau kalian di situ mungkin kebiasaan-kebiasaan yang baik, misal kebiasaan untuk belajar gitu ya, tetapi ketika setelah saya belajar maka saya boleh bermain HP. Setelah saya belajar selama 1 jam saya boleh bermain HP dan menonton video porno selama 1 jam. Itu kan nggak berhubungan gitu loh. Rewardnya menonton video porno, reward macam apa menonton video porno, dan dan belajar itu kan nggak berhubungan. Dan apalagi itu sebuah kegiatan yang mungkin berlawanan juga kan ya. Kalau kalian menonton video porno ya mana mungkin belajarnya itu bisa masuk kan gitu. Nah, reward dan juga habitnya ini harus berhubungan, karena kalau nggak berhubungan ya nggak saling memperkuat. Dan ketika nggak saling memperkuat itu ya pastinya nanti dalam otak kalian akan timbul asosiasi yang buruk juga nantinya. Nah, jadi seperti itu, kalian harus memanfaatkan sumber daya yang ada di dalam lingkungan kalian untuk membentuk habit kalian. Dan caranya kalian di situ itu memberikan sebuah reward kepada kalian yang telah menunaikan ya Allah, astagfirullah, menyelesaikan habit kalian itu. Kalian harus membuat reward yang baik yang kalian butuhkan dan juga yang berhubungan dengan habit kalian. Oke, mungkin seperti itu untuk series habit membentuk kebiasaan yang baik dalam time management kali ini. Di video selanjutnya mungkin saya akan membahas sesuatu yang lain dari kebiasaan ini, tentang ya kita tunggu saja untuk video selanjutnya. Jadi jangan lupa like dan subscribe kalau kalian pengen bisa mengatur waktu kalian lebih baik lagi. Like dan subscribe channel Mesti Sukses ini. Dan kalau kalian di situ suka untuk memanfaatkan waktu senggang kalian, waktu yang mungkin kalian kosong dengan mendengarkan podcast, kalian juga bisa follow dan follow podcast Mesti Dengar di Apple iTunes dan juga Spotify. Dan kalau kalian orang yang suka banget dengan bacaan-bacaan yang memotivasi, kalian juga bisa membaca di mestisukses.com. Oke, mungkin seperti itu saja. Terima kasih kalian semua sudah mendengarkan dan sampai jumpa.